An intense search is underway in mid-Missouri for this 9-year-old girl. Elizabeth Olten was last seen leaving a friend's house about 6:15 p.m. Wednesday night. She was on foot, but she never arrived at her home just 4 blocks away. We just want my little sister home safely. And Right now, she's listed as an endangered missing person. Halo semuanya, saya Devi. Hari ini kita akan membahas kasus gila lain yang begitu mengerikan sekaligus membingungkan yang terjadi di St. Martins, Missouri, Amerika Serikat pada tahun 2009 silam. Tetapi sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa kisah yang ada dalam video ini adalah berdasarkan kisah nyata, bukan film. Jadi langsung saja, mari kita bahas. Elizabeth Olten lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1999 di kota Jefferson, Missouri, Amerika. Putri dari Patricia atau Patty Carwile Price dan Dale Olten Sr., serta anak bungsu dari 5 bersaudara. Elizabeth memiliki masa kecil yang normal dan bahagia. Menurut orang-orang tercinta Elizabeth, gadis muda itu menyukai anjing, berdandan, dan membuat kue. Dia juga menikmati menonton acara TV Hannah Montana dan mendengarkan musik Taylor Swift. Saat dia tidak berada di sekolah atau bersama keluarganya, dia biasanya terlihat sedang bermain dengan teman-temannya. Dia juga berteman dengan Alyssa Bustamante, yang berusia 15 tahun, dan adik-adiknya, yang tinggal di lingkungan yang sama dengan Elizabeth di St. Martins, Missouri. Pada sore hari, tanggal 21 Oktober tahun 2009, adik perempuan Alyssa yang berusia 6 tahun, Emma, membunyikan bel pintu rumah Elizabeth, menanyakan apakah Elizabeth boleh datang dan bermain dengannya. Ibu Elizabeth awalnya keberatan karena sebentar lagi jam makan malam, tapi putrinya terus mendesak dan akhirnya setuju. Namun dengan syarat putrinya harus sudah kembali ke rumah pada jam 6 sore. Setelah jam 6 sore, keluarga Elizabeth mulai khawatir ketika dia tidak pulang ke rumah untuk makan malam. Menurut saudara laki-laki Elizabeth yang berusia 13 tahun, Anthony, pergi mencarinya, tetapi dia hanya menemukan Alyssa dan Emma. Yang membuatnya ngeri adalah, dia kemudian mengatakan bahwa dia mendengar Alyssa berbisik pada adiknya Emma, "Jangan beritahu siapapun." Saat hari mulai gelap, keluarga Elizabeth Olten mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Anak berusia 9 tahun itu dikenal takut pada kegelapan, dan dia tidak pernah berada di luar selarut ini. Yang paling meresahkan, dia tidak lagi bersama Emma. Ibu Elizabeth, Patty Price, segera menelepon polisi untuk melaporkan putrinya hilang. Setelah mereka datang, pihak berwenang mengetahui bahwa Elizabeth membawa ponsel. Mereka menghubungi penyedia layanan AT&T untuk melakukan ping darurat yang akan memberikan perkiraan lokasi ponsel tersebut. Sayangnya, sebelum ponsel ditemukan, mereka kehilangan jejak karena mungkin baterainya telah habis. Menurut KRCG, ping tersebut menempatkan telepon jauh di dalam hutan dekat lingkungan Elizabeth. Sementara itu, ratusan warga setempat mulai bergabung untuk membantu polisi mencari gadis yang hilang tersebut. Keadaan semakin serius saat agen FBI juga terlibat dalam pencarian, membuat banyak orang percaya bahwa Elizabeth telah diculik oleh pelaku kejahatan seksual setempat atau predator yang mungkin melewati kota. Namun kemudian, pihak berwenang mewawancarai Emma yang berusia 6 tahun, yang mereka yakini sebagai orang terakhir yang melihat Elizabeth sebelum dia menghilang. Namun, saat berbicara dengan Emma, mereka mengetahui bahwa kakak perempuan Emma yang masih remaja, Alyssa, telah bergabung dengan gadis-gadis itu saat mereka bermain. Dari sana, polisi dengan cepat mulai mengungkap misteri yang menimpa anak berusia 9 tahun tersebut. Penyelidik langsung mengetahui ada yang tidak beres saat mereka bertemu Alyssa Bustamante. Menurut Crime and Investigation UK, pihak berwenang bertanya kepadanya tentang lubang dangkal dan kosong yang mereka temukan di hutan dekat rumahnya saat melakukan pencarian. Alyssa mengaku yang membuat lubang itu dia mengklaim itu hanya untuk bersenang-senang. Perilakunya cukup mencurigakan, sehingga FBI mendapatkan surat perintah untuk menggeledah rumah keluarganya, tempat dia tinggal bersama adik-adiknya dan kakek neneknya.
karena ibunya telah lama berjuang melawan penyalahgunaan narkoba dan ayahnya menjalani hukuman penjara karena penyerangan. Tak lama kemudian, para penyelidik mengetahui tentang kehidupan rahasia Alyssa yang meresahkan serta latar belakang orang tuanya yang bermasalah. Kamar tidurnya tidak hanya penuh dengan gambar dan tulisan yang meresahkan, akun media sosialnya juga mengungkapkan kepribadian gelap yang suka memposting foto selfie yang mengejutkan dan mencela otoritas. Yang juga mengerikan adalah, di channel MySpace dan YouTube-nya, dia memasukkan tag membunuh orang dan memotong dalam daftar like-nya. Mungkin yang paling memberatkan adalah buku harian fisiknya, yang memuat catatan dari hari hilangnya Elizabeth Olten. Mereka menemukan sobekan entry yang sepertinya dibuang dengan tergesa-gesa, mencurigakan karena terdapat coretan tebal seolah-olah ingin menyembunyikan tulisan tinta yang ada di baliknya. Namun penyelidik menemukan cara dan terlihat apa yang tertulis di sana. Entry itu bertuliskan, "Saya baru saja membunuh seseorang. Saya mencekik mereka dan menggorok leher mereka dan menikamnya. Mereka sekarang sudah mati. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Sungguh menakjubkan. Segera setelah Anda melupakan perasaan, oh my God, saya tidak bisa melakukan ini, itu cukup menyenangkan. Aku agak gugup dan gemetar saat ini. Kay, aku harus pergi ke gereja sekarang. Lol." Karena bukti-bukti yang memberatkan, Alyssa segera ditangkap untuk dilakukan interogasi. Pada awalnya, Alyssa tampak tenang dan mengelak bahwa dia terlibat atas menghilangnya Elizabeth Olten. Tetapi karena penyidik terus-menerus mendesaknya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengaku bahwa dia melakukan kejahatan tersebut. Hari ketiga setelah hilangnya Elizabeth, Alyssa membawa polisi ke kuburan gadis itu di hutan. Alyssa mengatakan, dia meminta adiknya, Emma, untuk menjemput Elizabeth dengan alasan untuk bermain bersama. Setelah datang, Alyssa membujuk Elizabeth untuk ikut dengannya ke kawasan hutan dekat rumah mereka, mengklaim bahwa dia akan mendapat kejutan. Sesampainya di lokasi terpencil, Alyssa mencekik Elizabeth, menggorok lehernya, dan menikamnya berulang kali. Alyssa kemudian membuang jenazah Elizabeth ke kuburan dangkal di dekatnya, yang telah dia gali sebelumnya sebelum pembunuhan. Banyak penduduk setempat yang terkejut dengan berita bahwa seorang gadis muda yang tidak bersalah telah dibunuh dengan kejam oleh seorang remaja yang dianggap sebagai teman terpercayanya, dan mereka semakin ngeri saat mengetahui alasan Alyssa membunuh Elizabeth. Dia hanya ingin merasakan sensasi menghabisi seseorang, dan itu sangat luar biasa. Jenazah Elizabeth ditemukan di kuburan dangkal dekat rumah Alyssa dan Alyssa lah yang membawa polisi ke sana. Pada penemuan lubang pertama, mereka belum menemukan jasad Elizabeth. Baru setelah sesi interogasi, Alyssa mengaku bahwa ada lubang lain di hutan, dan di sanalah dia mengubur jasad korban. Terlepas dari usianya yang masih remaja, 15 tahun, Alyssa tidak hanya membunuh Elizabeth, tapi dia melakukannya hanya untuk kesenangan saja. Saat dia mengaku kepada polisi, dia ingin tahu bagaimana rasanya membunuh. Meskipun Alyssa Bustamante berusia 15 tahun ketika dia membunuh Elizabeth, dia akhirnya diadili saat dewasa. Pada tahun 2012, Alyssa yang sudah berusia 17 tahun, mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan tindakan kriminal bersenjata. Alyssa Bustamante, lahir pada tanggal 28 Januari, tahun 1994 di California, Amerika Serikat dari pasangan Caesar Bustamante dan ibunya Michelle Bustamante. Pendidikan terakhirnya adalah Jefferson City High School. Antara tahun 2002 dan 2009, Alyssa Bustamante dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Ibunya, Michelle Bustamante, memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba dan alkohol, yang berujung pada tuntutan pidana dan hukuman penjara. Ayahnya, Cesar Bustamante, juga menjalani hukuman penjara karena penyerangan. Oleh karena itu, kakek dan nenek Alyssa mengambil hak asuh sah atas dia dan ketiga adiknya di California. Untuk melupakan kehidupan mereka sebelumnya, anak-anak pindah ke pedesaan, properti mirip peternakan di St. Martins, Missouri, tepat di sebelah barat ibu kota negara bagian Jefferson City. Meskipun orang tuanya mengalami kemunduran, Alyssa menjadi siswa A dan B di sekolah menengah. Alyssa Bustamante terlihat seperti anak normal, kakek dan neneknya menyediakan rumah yang stabil, di mana orang tua Alyssa tidak bisa menyediakannya. Teman-temannya mengatakan dia akan menulis puisi dan bercanda. Dia juga rutin menghadiri kebaktian di gereja, di mana dia berperan serta dalam beberapa kegiatan remaja.
Namun pada tahun 2007, Alisa mencoba melakukan bunuh diri setelah menghabiskan 10 hari di rumah sakit jiwa St. Martin's. Remaja tersebut mengonsumsi antidepresan. Meskipun sudah menjalani pengobatan, Alisa sering melukai dirinya sendiri beberapa kali. Teman-temannya mengatakan, dia sering menunjukkan bekas luka di pergelangan tangannya. Di dunia maya, Alisa adalah orang yang sama sekali berbeda. Umpan Twitter Alisa Bustamante berbicara tentang betapa dia membenci otoritas. Salah satu postingannya berbunyi, keputusan yang buruk menghasilkan cerita yang hebat. Menurut KRCG TV, dia mencantumkan hobinya di YouTube dan MySpace tentang membunuh orang dan memotong. Dia juga memposting video YouTube di mana dia mencoba membuat dua saudara laki-lakinya mencoba menyentuh pagar yang dialiri listrik. Kemudian, pada tanggal 21 Oktober tahun 2009, Alisa Bustamante mengungkap fantasi tergelapnya. Belakangan di tahun yang sama, menurut CBS News, setelah dia berusia 18 tahun, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat atas tuduhan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman tambahan 30 tahun untuk dakwaan lainnya. Ibu Elizabeth, Patty Price, tidak puas dengan hukuman tersebut. Dia mengungkapkan perasaannya terhadap Alisa dengan sangat jelas. Dia berkata, "Saya hanya akan mengatakan bahwa saya membencinya. Aku benci segalanya tentang dia. Yang paling saya benci adalah apa yang dikatakan semua orang tentang usianya. Dia adalah monster jahat. 8 kali dia menikam putri kecilku. Dalam kata-katanya sendiri, itu luar biasa dan menyenangkan. Dia melemparkannya ke dalam lubang dan menutupinya dengan tanah seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Tapi dia adalah putri kecilku." Price mengatakan, kenangan terakhirnya tentang Elizabeth bahwa dia adalah seorang gadis kecil yang bahagia. Tragisnya, gadis itu kehilangan masa depannya bersama keluarganya dan menjalani kehidupannya dengan utuh. Namun Price dan orang-orang tercinta Elizabeth lainnya ingin memastikan ingatannya tidak pernah terlupakan dan pembunuhnya dapat dipastikan akan tetap berada di balik jeruji besi seumur hidupnya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, Alisa Bustamante bisa saja memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atas dakwaan pembunuhan pada awal tahun 2027. Namun meskipun dia mendapat pembebasan bersyarat pada tahun itu, dia masih harus menjalani hukuman 30 tahun penjara atas dakwaan tindak pidana bersenjata. Demikianlah guys, kisah tragis dan memilukan yang dialami gadis remaja 15 tahun yang dikenal dengan sebutan cold-blooded killer. Sekarang, dia harus mendekam di dalam sel penjara di sepanjang hidupnya. Oke guys, semoga kita bisa menjaga diri dan terhindar dari sifat-sifat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye-bye.